Perkenalkan, nama saya Tanti Deminatalan, NIM 23320046, Prodi PJKR, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil wawancara yang sudah saya dapat dari guru PJOK SD Negeri Balfai mengenai penetapan atau hasil pembelajaran yang digunakan saat melakukan pembelajaran di sekolah. Mungkin ada juga beberapa pertanyaan yang dapat saya ajukan untuk mendapat jawaban dari guru PJOK SD Negeri Balfai. Mungkin yang pertama itu adalah penetapan materi evaluasi. Berbicara tentang penetapan materi evaluasi yang digunakan di SD Negeri Balfai itu, kalau dari guru PJOK menggunakan pembelajaran yang namanya UBD atau Understanding by Design, atau juga dikatakan dengan pembelajaran yang digunakan itu dalam bentuk kelompok, karena dalam setiap siswa memiliki pemikiran atau pemahaman yang berbeda-beda. Jadi mungkin dalam satu kelas itu materi evaluasinya tidak sama. Contohnya siswa-siswa melakukan gerakan di lapangan, misalnya gerakan yang dikuasai anak ini hanya gerakan ini saja, tidak semua disamaratakan. Jadi mungkin berbeda-beda. Kenapa saya katakan tidak sama? Karena dalam kemampuan siswa itu, anak itu mungkin berbeda-beda, sehingga guru menggunakan pembelajaran kelompok sehingga siswa-siswa dapat mengerti mengenai materi pembelajaran yang akan guru berikan di sekolah. Ada yang memang tingkat kesulitannya itu berdasarkan kemampuan saat mereka belajar. Jadi dari awal kan guru sudah tahu saat uji coba pertama di dalam ruangan. Oh, anak-anak ini punya kemampuan batasnya sampai di sini saja. Guru bikin pemetaan begitu. Karena ada siswa yang tingkat kesulitannya disesuaikan berdasarkan kemampuan saat belajar di dalam ruangan dan juga di lapangan. Mungkin yang pertanyaan kedua itu, bagaimana guru menyusun instrumen atau alat evaluasi hasil pembelajaran. Untuk berbicara tentang instrumen yang guru pakai itu berbeda-beda, tidak disamaratakan. Jadi dalam satu kelas itu instrumennya tidak sama untuk semua anak. Ada siswa yang kemampuannya terbatas, bukan dengan keterbelakangan mentalnya, tapi kemampuan pengetahuan pun sangat-sangat terbatas. Kemampuan keterampilan pun begitu, sangat-sangat terbatas. Bahkan ada juga siswa yang punya sikap acuh tak acuh terhadap guru tersebut, sehingga guru harus menyesuaikan dengan kondisi. Jadi penyusunan instrumen itu berdasarkan kemampuan dan juga kebutuhan siswa-siswa saat melakukan pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Yang ketiga itu bagaimana cara guru mengukur hasil belajar siswa saat di kelas maupun di luar kelas. Berbicara tentang hasil belajar, mungkin ada beberapa faktor atau indikator yang ditetapkan. Jadi misalkan siswa kelas 1 dan siswa kelas 5 itu materinya akan berbeda. Mungkin dari materi untuk siswa kelas 1 itu, kemarin itu ada gerakan yang namanya gerakan lokomotor.
Jadi dalam gerakan lokomotor itu yang selama ini guru ajarkan itu, ada kemampuan anak melakukan gerakan jalan maupun lari ataupun lompat. Mungkin ada anak yang lompat saja tidak bisa karena mungkin berat badannya melebihi. Jadi anak tersebut dia hanya bisa berjalan, mungkin ada yang hanya bisa lompat 2 kaki, ada yang lompat kangkang untuk melewati rintangan yang sudah guru pakai dalam pembelajaran yang ada di lapangan saat melakukan praktek. Untuk yang berikut, yang keempat itu, bagaimana seorang guru dapat menilai hasil belajar siswa. Berbicara lagi tentang bagaimana guru menilai hasil belajar siswa, penilaian hasil belajar siswa, ya, penilaian juga begitu. Penilaian itu guru sudah tetapkan kepada semua siswa. Guru punya rentang nilai, ada mulai dari nilai ada yang kurang, cukup, baik, dan juga ada nilai yang baik sekali. Di situ nilai KKM yang sudah ditetapkan di sekolah SD Negeri Balfai itu 65 ke bawah itu nilainya belum tuntas. Terus nilai dari 65 sampai nilai 75 itu sudah cukup. Dan juga 76 sampai ke 85 itu atau 85 itu baik. Dan juga untuk nilai 86 ke atas sampai 100 itu dikategorikan dalam nilai baik sekali. Dalam nilai KKM di sekolah SD Negeri Balfai ini adalah 65. Jadi nilai 65 ke bawah itu dianggap belum tuntas atau belum memenuhi standar KKM yang sudah ditetapkan oleh dinas. Kemudian mulai dari 66 sampai dengan nilai 75 itu dikategorikannya sudah cukup atau sudah hampir memenuhi standar KKM. Dan juga begitu ada nilai dari 76 sampai 80 itu juga baik. Itu hampir sedikit sudah memenuhi standar KKM. Dan juga adapun nilai 86 ke atas sampai 100 itu nilainya sudah sangat baik atau nilai itu sudah memenuhi dengan standar KKM yang sudah ditetapkan oleh Kementerian. Jadi ada nilai kurang, cukup, baik, dan baik itu yang 86 sampai 100 itu sangat baik. Kalau cukup itu yang dari nilai 66 sampai dengan 75 itu yang dikategorikan dalam cukup. Dan juga 76 sampai ke 86 atau 86 sampai ke nilai 100 itu sangat-sangat baik atau nilai itu sudah dapat memenuhi standar KKM yang sudah ditetapkan oleh Kementerian untuk sekolah SD Negeri Balfai. Dan begitu juga ada pertanyaan yang berikut itu, bagaimana seorang guru dapat mengevaluasi atau merancang perbaikan hasil belajar siswa. Jadi berbicara lagi tentang merancang atau memperbaiki hasil belajar siswa. Jadi siswa punya ada yang namanya ujian akhir semester dan juga
ujian tengah semester. Dalam ujian tersebut, mungkin ada beberapa siswa yang mungkin belum memenuhi standar KKM tadi. Jadi siswa itu harus mengulangi atau dengan kata lain harus remedial juga. Karena guru itu dikejar dengan waktu sehingga anak-anak yang belum memenuhi syarat itu, guru melakukan remedial dan akan ditetapkan pada suatu waktu untuk dapat mengulangi atau dapat melakukan ujian ulang, sehingga nilai dari siswa yang tidak dapat memenuhi KKM itu bisa dapat juga memenuhi kembali dengan nilai KKM. Mungkin nilainya, contoh nilai yang hasil ujian pertamanya nilainya 50. Nilai 50 itu mungkin belum dapat memenuhi standar KKM yang harus mereka capai. Jadi dalam remedial itu mungkin mereka sudah belajar, siswa sudah belajar, sehingga mungkin dalam nilai remedial itu nilai mereka sudah di atas, dikategorikan dalam, contohnya nilai mereka sudah 86 atau 75, itu sudah dikategorikan dengan nilai yang cukup. Atau juga mungkin dalam remedial itu mereka mendapatkan nilai dengan standar nilai di 86 sampai 100, itu sudah sangat memuaskan karena mereka sudah dapat memenuhi standar KKM yang sudah ditetapkan dalam sekolah tersebut. Dan pertanyaan yang terakhir itu, bagaimana seorang guru dapat menyusun laporan hasil belajar siswa? Yang terakhir ini mungkin berbicara tentang menyusun laporan hasil belajar siswa. Mungkin jadi guru ini punya daftar nilainya masing-masing. Ada dari guru mata pelajaran pun ada nilainya sendiri. Guru wali kelasnya juga ada nilainya sendiri. Karena setiap guru itu mereka memiliki sendiri nilai yang sudah ditetapkan. Jadi ada 3 indikator memiliki nilai yang masing-masing. Jadi penyusunan laporan hasil belajar menggunakan daftar penilaian itu yang menjadi laporan untuk kita sampaikan kepada guru kelas. Setelah nilai dikelola oleh guru mata pelajaran, maka guru mata pelajaran itu akan menyerahkan nilai tersebut kepada kepala sekolah. Terus kepala sekolah akan menyerahkan nilai yang sudah diberikan dari guru mata pelajaran itu kepada guru kelas, sehingga guru kelas yang akan melakukan input nilai ke seluruh untuk tulis dalam nilai rapor. Mungkin ini saja hasil presentasi atau hasil wawancara yang sudah saya dapat dari SD Negeri Balfai. Sekian dan terima kasih.